Selamat pagi, siang, maupun malam, Pak Roni. Perkenalkan saya Adi dengan NIM 27022696620. Ya, hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas AOL kami dari kelompok 8, yaitu Docker and Container. Baik, akan saya mulai sekarang. Jadi, sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu Docker, kita penting untuk memahami dulu konsep dari VM atau Virtual Machine. Kenapa? Karena Docker ini juga merupakan bentuk isolasi lingkungan, mirip dengan virtualisasi. Jadi dalam praktiknya, Docker ini sering dijalankan di dalam VM, terutama kalau sistem operasi utama kita, seperti Windows atau macOS-nya, itu tidak mendukung Docker secara langsung. Contohnya kalau kita pakai Windows, biasanya kita harus download dulu ke dalam Docker Desktop yang sebenarnya akan membuat VM ini berbasis Linux di latar belakang, agar Dockernya bisa jalan. Jadi dengan belajar VM, kita juga belajar bagaimana cara mendeploy sistem ke operating system yang lain. Tidak terbatas hanya di OS kita saja. Ini relevan dengan mata kuliah kita, karena kita belajar fleksibilitas di dalam lintas platform. Oke, jadi VM ini apa? Nah, VM ini adalah emulasi dari perangkat lunak dari komputer fisik yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi berbeda di atas sistem utama. VM ini berjalan di atas sistem utama dengan bantuannya hypervisor yang bertugas mengelola koneksi antara VM dan hardware fisik. Misalnya, kita bisa jalankan Linux di atas Windows menggunakan VirtualBox. Ini membuat seolah-olah kita punya dua komputer di satu mesin. Jadi di sini adalah dua VM atau dua jenis utama hypervisor yang digunakan untuk menjalankan VM. Nah, yang pertama ada Type 1. Type 1 ini berjalan langsung di atas hardware tanpa OS utama. Nah, ini tuh hanya digunakan untuk profesional atau perusahaan karena lebih stabil, ringan, dan cepat. Contohnya VMware, XC, Microsoft Hyper-V. Nah, untuk type yang kedua, ya ini hosted hypervisor. Dia ini berjalan di atas OS utama, misalnya Windows, dan lebih cocok untuk penggunaan individu atau testing karena lebih praktis. Contohnya itu VirtualBox dan juga VM Workstation. Perkenalkan, nama saya Richard Dantanjaya dengan NIM 270226652. Dan di sini saya menjelaskan mengenai Docker ya, lanjutan dari materi Adi tadi yang dibahas mengenai Virtual Machine. Dan di sini saya membahas mengenai Docker yang menjadi topik utama kita. Nah, jadi saya akan bahas mengenai latar belakang dulu. Jadi Docker itu diciptakan oleh Salman Hayek ya, dan pertama kali dirilis untuk publik pada Maret 2013. Dan ide Docker ini berasal dari perusahaan .cloud, yang dimana mereka itu menyediakan PaaS atau Platform as a Service sebagai layanan mereka. Dan engineer di .cloud ini sering banget menghadapi masalah umum yang cukup sulit dipecahkan, yaitu bagaimana cara memastikan aplikasi seorang developer itu dapat berjalan dengan cara yang sama persis di server testing, server production, dan pada laptop developer lainnya. Nah, jadi masalah ini sering disebut sebagai masalah but it works on my machine. Nah, jadi perbedaan pada sistem operasi, pada versi library, dan konfigurasi itu sering banget menjadi penyebab utama aplikasi rusak atau aplikasi itu nggak bisa dideploy atau dipindahkan ke environment baru. Oleh karena itu, Solomon Hayek dan timnya itu mengembangkan sebuah alat internal untuk mengatasi masalah ini. Dan ide mereka itu terinspirasi dari kontainer pengiriman di dunia nyata ya. Sama seperti kontainer fisik yang dapat diisi dengan berbagai jenis barang dan dijamin muat di kapal. Dan di mana sebuah software kontainer itu harus dapat membungkus aplikasi dengan semua dependensinya. Nah, maksud dari dependensi itu seperti kode, sistem tool, library, dan lainnya. Dan dijamin dapat berjalan di komputer manapun. Jadi ini adalah target dari mereka. Nah, jadi ketika .cloud tuh menjadikan proyek ini sebagai open source, jadi setelah udah kelar ya, proyek ini langsung menjadi sangat populer karena developer dengan cepat menyadari kekuatannya, yang dimana dia itu dapat menghilangkan inconsistent environment. Nah, jadi proyek ini menjadi terkenal dengan sangat cepat sehingga
perusahaan tersebut itu akhirnya mengganti namanya ya. Dari yang awalnya .cloud, itu dia rebranding menjadi Docker.inc. Kurang lebih untuk latar belakangnya seperti itu. Nah, next saya akan bahas mengenai detail dari kontainer Docker ya. Jadi intinya kontainer itu adalah lightweight, portable, dan isolated environment ya. Di mana dia itu tugasnya untuk membungkus semua aplikasi dan menggabungkannya menjadi satu dependensi yang sama. Supaya mereka itu dapat dijalankan di manapun. Nah, lalu ada usability dari Docker nih. Jadi apa sih kegunaan dari Docker? Intinya itu ada 4 ya. Jadi pertama itu adalah consistent development yang memungkinkan setiap developer itu untuk memiliki environment yang sangat persis. Jadi ini akan menghilangkan bug yang disebabkan oleh perbedaan dalam pengaturan lokal. Dan lalu ada testing dan deployment, CI/CD, dan Docker sendiri itu adalah landasan dari pipeline CI/CD modern ya. Jadi kode baru itu dapat secara otomatis di-build dan menjadi image Docker dan diuji dalam sebuah container. Dan jika tesnya berhasil, dia langsung di-deploy ke production. Dan ini membuat rilis lebih cepat dan lebih handal. Next setelah aplikasi isolation, jadi kita itu bisa jalanin beberapa aplikasi di satu server tanpa perlu mengkhawatirkan mereka akan saling mengganggu. Jadi misalkan kita bisa menjalankan aplikasi web yang memerlukan versi library lama di samping aplikasi yang memerlukan versi baru. Jadi bisa seperti multitasking istilahnya. Lalu yang terakhir adalah simplified setup. Nah, jadi daripada mengikuti instruksi panjang untuk menginstal aplikasi yang kompleks, kayak database atau manajemen konten dan lain-lainnya, itu kita cukup menjalankan satu perintah Docker aja untuk mendapatkan versi yang sudah dikonfigurasi dan siap berjalan dalam hitungan detik. Jadi kurang lebih itu adalah kegunaan dari Docker. Itu adalah alasan kenapa banyak banget developer sekarang menggunakan Docker. Karena kemudahannya dalam deployment, isolation application, dan testingnya juga mudah. Nah, next saya akan bahas mengenai rundown simple aja mengenai kontainernya. Jadi, pertama ada hardware ya, atau server, yang dimana ini istilahnya seperti mesin fisik seperti CPU atau RAM. Dan lalu ada operating system seperti Windows, Linux, dan ini adalah menjadi main software yang mengatur hardware-nya. Lalu ada Docker Engine, yang istilahnya itu seperti magic software ya, yang run di OS kita. Dan tugasnya itu adalah membangun dan memanage kontainer. Dan kontainer itu adalah bagian terakhir, yang dimana dia itu adalah aplikasi kita. Jadi seperti Python atau JavaScript dan lain-lainnya. Dan mereka itu diisolasi dari semuanya, tapi membagi resource OS dengan efektif. Nama saya Grace dengan NIM 270-230-5576. Ini saya akan membahas dari kelebihan dan kekurangan Docker. Yang pertama saya membahas dari kelebihan yang dahulu. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah light and fast, di mana Docker container dapat dijalankan dan dihentikan dengan sangat cepat, karena tidak memerlukan proses booting sistem operasi secara menyeluruh seperti pada VM. Untuk teknisnya ini, kontainer berjalan langsung di atas kernel host dan hanya membawa dependensi aplikasi, bukan keseluruhan OS. Ini dapat mengurangi waktu startup dan juga konsumsi resource secara drastis. Nah, manfaatnya ini adalah ideal untuk pengembangan yang cepat, continuous integration atau CI, dan juga deployment yang otomatis. Yang kedua ini ada portability, di mana aplikasi dalam kontainer Docker dapat dijalankan di mana saja, selama lingkungan tersebut memiliki Docker Engine dan kernel yang kompatibel. Nah, untuk teknisnya ini, karena Docker mengemas seluruh aplikasi beserta dependensi dalam satu image, dan image tersebut dapat dipindahkan antar server cloud dan juga atau OS yang berbeda tanpa mengalami masalah dependensi. Nah, untuk manfaat ini dapat mendukung pengembangan lintas platform dan juga DevOps pipeline. Yang ketiga ini adalah isolated and controlled, di mana setiap kontainer yang dijalankan secara independen dari yang lain. Aplikasi dan dependensinya tidak saling mengganggu. Nah, secara teknis, Docker menggunakan namespace dan groups dari Linux untuk menciptakan lingkungan yang terisolasi, di mana ini dapat memberikan tingkat kendali tinggi atas konfigurasi dan sumber daya tiap kontainer. Manfaat ini meminimalkan konflik antar aplikasi dan juga memungkinkan pengujian dan pengembangan yang lebih aman dan stabil. Yang keempat ini adalah resource efisien, di mana Docker container ini lebih ringan dibandingkan virtual machine, karena memerlukan OS yang terpisah. Nah, secara teknis, kontainer berbagai kernel dengan host, sehingga penggunaan memori CPU lebih optimal dibandingkan VM yang membutuhkan sumber daya besar untuk menjalankan OS-nya sendiri.
Untuk manfaatnya, biaya server jadi lebih rendah, terus performance lebih tinggi, dan efisiensi dalam skala besar. Misalnya dalam arsitektur atau uh, arsitekturnya microservices. Terus juga di sini kita masuk ke kekurangan daripada Docker. Ini yang pertama ada kernel dependent, di mana tergantungan ya terhadap kernel, di mana kontainer hanya dapat dijalankan jika sistem host memiliki kernel yang sesuai dengan kebutuhan kontainer. Secara teknis, karena Docker menggunakan kernel OS host aplikasi yang menggunakan fitur kernel tertentu, mungkin tidak dapat dijalankan di semua sistem. Nah, konsekuensi ini tidak bisa menjalankan kontainer Linux di Windows, kecuali dengan layer seperti WSL2 ya, atau sebaliknya tanpa modifikasi. Yang kedua ini adalah complicated debugging, di mana prosesnya cukup rumit. Dan kita harus menelusuri log atau error di banyak kontainer bisa menjadi kompleks, terutama jika kontainer saling berinteraksi. Nah, secara teknisnya ini, karena arsitektur kontainer yang terisolasi, alat debugging standar terkadang tidak berfungsi sebagai mestinya, dan dibutuhkan pendekatan log terpusat atau tools tambahan, seperti ELK, Stack, atau Prometheus. Nah, konsekuensinya ini, proses troubleshooting dan observabilitas lebih sulit dibandingkan dengan aplikasi monolitik konvensional. Nah, yang ketiga ini adalah high learning curve, di mana cukup sulit dipelajari ya. Jadi untuk seorang yang menguasai Docker sepenuhnya itu, dia harus memahami berbagai konsep yang mendalam. Nah, secara teknis termasuk pemahaman tentang kontainer, image, volume, jaringan, orkestrator seperti Kubernetes, dan juga praktik CI/CD. Nah, konsekuensi ini pemula atau tim dengan latar belakang non-DevOps memerlukan waktu dan pelatihan tambahan supaya dapat menggunakan Docker secara efektif. Yang keempat ini dari security-nya Docker, di mana command Docker belum setara dengan VM lain dengan VM ya. Jika kernel host mengalami masalah, seluruh kontainer ikut terdampak. Nah, secara teknis, karena semua kontainer berbagai kernel yang sama, maka sebuah eksploitasi terhadap kernel dapat membahayakan semua kontainer sekaligus. Nah, jadi konsekuensinya dibutuhkan praktik keamanan tambahan seperti user namespace, shell Linux, AppArmor, dan pemantauan aktif untuk mitigasi resiko. Nama saya Patrick Surya Pranata, NIM 270226776. Hari ini saya akan mempraktikkan cara menggunakan Docker. Lebih spesifiknya, saya akan membuat Docker file dan membuat image sendiri untuk mendapatkan kontainer baru untuk mendeploy app website saya. Oke, kita langsung masuk aja cara ngedeploy website atau app kita. Yang pertama itu kita harus pastiin kalau kita di folder yang benar, yaitu folder di mana website atau app kita berada. Di sini kita buka aja VS Code langsung. Nah, code titik, ya udah. Nah, untuk yang pertama kali kita harus download extension Docker dulu. Kalau ini udah di-download, kita bisa lanjut. Nah, ini aku udah download, kita lanjut aja ke bikin Docker file kita. Nah, Docker file kita ini untuk apa? Ini untuk membuat image kita yang bakal membuat container. Atau bakal bisa kita share ke orang lain buat mereka nge-run aplikasi kita atau website kita. Nah, di sini Docker itu adalah virtual machine. Nah, uniknya dari virtual machine lain, Docker itu sangat lightweight dibanding yang lain. Dia nggak pakai virtualization untuk hardware, jadi kita nggak harus ngalokasin memori, storage, dan lain-lain, atau computing power gitu loh. Nah, jadi kita bisa langsung aja menggunakan Nginx sebagai web server kita, yang ini udah ada di Docker, dan kita pakai Alpine sebagai base image kita. Nah, Docker ini menggunakan virtual machine yang kecil di dalamnya. Dia itu pakai OS Linux, karena Docker itu paling bagusnya dipakai di Linux. Tapi karena kita pakai Windows, kita harus pakai virtual machine yang lightweight, yang tadi saya bilang. Dan dimana Docker itu bakal nge-download kernel-kernel yang bakal digunakan, hanya untuk digunakan nge-run kontainer kita. Jadi bakal lebih lightweight, dan dia nggak bakal nge-download semua kernel atau keseluruhan OS Linux yang biasanya, kayak virtual machine lainnya. Nah, di sini kita langsung aja nge-spesifikasiin folder-folder kita. Yang pertama itu pasti HTML. Nah, terus kita tambahin user/share/nginx/html. Nah, di sini kita udah nge-spesifikasiin file directory mana yang pengen kita pakai. Nah, ini untuk HTML, uniknya karena Docker itu Linux ya mungkin, atau gimana. Tapi emang udah,
Oh enggak, ini karena Nginx. Nginx emang standarnya dia bakal nyari index.html. Jadi untuk homepage itu kita harus namain index.html, baru bisa jalan. Atau dia baru bisa detect homepage-nya yang mana. Nah, di sini, karena Docker itu pakai OS Linux, dia itu case sensitive. Jadi, lebih bagusnya atau standar best practice-nya itu kita pakai huruf kecil untuk semuanya. Tapi karena folderku itu huruf besar di sini, kita pakai huruf besar. Atau enggak nanti Dockernya nggak bisa ngedetect folder yang mana. Sama untuk style sheet-nya kan saya juga udah pakai huruf besar. Jadi kita di sini tambahin CSS slash, di sini tambahin JS slash, di sini tambahin assets slash. Nah, di sini kita udah nge-copy file mana aja yang pengen kita masukin ke dalam base image kita untuk bikin container. Nah, setelah itu kita langsung pengen expose port yang bakal kita gunakan untuk ngedeploy. Nah, kita nge-expose port 80 aja karena itu udah standar dan paling gampang. Kita bisa klik Ctrl backtick untuk buka terminal kita. Nah, sekarang kita bakal nge-create image kita. Caranya itu gimana? Kita langsung aja docker build, kita strip tag. Nah, ini kasih nama docker image kita itu apa? Ini aku namain AOL OS aja. Oke, bentar. Ini ada kurang satu. Docker build tag AOL OS titik. Ini jangan lupa buat masukin biar dia keluar ke root folder di mana dia bisa lihat 4 subfolder ini. Seperti ini. Nah, dia bakal nge-build image kita dan di sini kita bisa lihat AOL OS 1 second ago 65,92 seperti ini. Ini adalah image kita yang udah kita build. Nah, sekarang gimana cara kita nge-run image kita? Kita bisa aja docker run, terus kita strip p, ini adalah port kita yang pengen kita pakai. Nah, ini aku pakai localhost 8080 aja, biasa. Nah, terus kita kasih nama. Kontainer kita mau kita kasih nama apa? Kita kasih nama PicFirst, karena nama websitenya PicFirst. Nah, terus kita pilih image apa yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa bilang AOL OS. Nah, kalau udah kayak gini, ini artinya kontainer kita sudah berjalan. Sebenarnya kalau kita mau run aja, tadi bisa aja kita pencet klik run di sini. Nanti dia bakal bikin kontainer di sini. Nah, kontainernya bisa di run aja. Tapi kita pakai terminal tadi. Nah, kalau kita ke port 8080 kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat localhost 8080. Di sini kita punya HTML, CSS, JS itu udah ke deploy, udah bisa jalan semuanya di localhost. Seperti ini. Nah, mungkin itu saja buat kita nge-run container dan base image kita. Nah, sekarang misalnya kalau kalian mau lihat yang lagi running kontainernya apa. Nah, di sini kita bisa lihat docker container ID. Nah, kita bisa langsung stopin aja di sini. Nah, misalnya kalau kita pengen ngelihat semuanya lagi lebih jauh, kita bisa docker ps all semuanya. Ini adalah semua kontainer yang kita pernah pakai. Nah, sekarang aku mau kasih lihat cara kita bisa nge-push docker ini ke Docker Hub biar orang lain bisa pakai image kita. Sini kita bisa aja docker tag AOL OS, itu image kita yang mana. Terus kita petduck slash AOL OS seperti ini. Nah, di sini kita bakal bikin image dengan tag nama kita, itu petduck. Nah, sekarang kita bisa langsung ya docker push ke repo kita, yaitu petduck. Docker push petduck kalau nggak salah. Image does not, oh ya, docker push petduck. Nah, ini nama image kita yang tadi ya, AOL OS. Seperti ini. Nah, ini kita tunggu aja sebentar, preparing, waiting. Nah, harusnya sih udah selesai sekarang. Nah ya, kita bisa refresh aja. Di sini seharusnya sudah keluar repository kita. Nah ya, kita bisa lihat petduck/AOL OS. Nah, ini jadi nanti orang lain bisa ngambil atau nge-pull image kita dan mereka bisa jalanin website kita seperti ini. Sekian dari praktek ini, terima kasih.